Itu kan namanya nggak signifikan. Kalau nggak signifikan yang kayak begitu, termasuk insya Allah, tapi it's my way ya. Ini adalah cara saya. Boleh nggak sepakat dan boleh nggak usah niru, nggak apa-apa. Ini mah cara saya. Kalau cara saya mah ya keruan kita nggak cukup buat bayar utang, ya kumpulin bayar anak-anak yatim. Ini pun cara ini akan nolong orang yang punya utang itu, yang punya piutang ke kita. Nah, habis kumpulin anak yatim, nanti kan Allah bagi tuh 10 kali lipat. 500 jadi 5 juta. Nah 5 juta baru berasa tuh buat bayar gitu kira-kira. Ya jadi Encik di apa panggilannya? Malaysia. Malaysia ya. Tengku. Apa Tengku? Tengku Aceh ya. Cik Pak Aceh. Cik Pak C ya. Ya salam kepada keluarga besar di Malaysia. Insya Allah juga saya dapat SMS dari kawan saya di Singapura. Insya Allah tanggal 25 besok saya berangkat ke Singapura juga. Ya inilah kita berbagi rasa, berbagi ilmu, berbagi pengetahuan. Dan ini adalah karunia Allah Subhanahu wa taala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kalau Allah nggak kasih kita kesempatan, kita nggak mungkin bisa bareng-bareng ngaji di seluruh buminya Allah. Jangan salah loh. Tayangan kita ini juga didengar, dilihat oleh kawan-kawan kita di Brisbane, di Perth, di Sydney, di Melbourne, bahkan di Amerika. Subhanallah ya. Terus kita minta maaf tadi kepada Mbak yang mengaku sebagai pelacur. Barangkali karena kepolosan beliau lah kita jadi tertawa. Tapi sungguh mati, insya Allah hati kita bukan mentertawakan beliau, sama sekali tidak. Tapi memang sesuatu kepolosan kita juga bahwa karena keterbatasan ilmu barangkali ya, menganggap bahwa habis sedekah ke anak yatim malamnya dapat tamu. Kita beristighfar dan mudah-mudahan istighfar kita juga buat beliau bahwa ya itulah kadar ilmu beliau, dan karenanya kita dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk mendoakan mereka-mereka yang saudara kita yang masih di tempat maksiat. Kita doakan mereka. Keruan kita tidak bisa memberi nasihat, keruan kita tidak bisa menolong mereka dengan uang kita, ya kita doakanlah dengan sholat malam kita. Sungguh saya kadang-kadang terharu ya, manakala ada seorang sahabat bersedekah untuk sahabatnya. Ustaz, saya punya kawan hilang ingatan. Bolehkah saya sedekah atas nama dia? Supaya dia, Allah kembalikan ingatannya. Saya betul-betul di zaman sekarang ini ya, banyak orang kan beramal egois ya. Coba saudara pikir. Saudara punya orang tua di Jakarta, di tanah air. Saudara punya istri juga di tanah air. Nggak ada yang pergi haji. Nggak ada satupun saudara punya anggota keluarga yang pergi haji. Coba, apa iya bikin selamatan buat haji? Dikata gendengi ya kita. Ini selamatan apa pak? Ini loh jemaah haji kita tuh biar selamat. Jadi nggak ada saudara-saudara bapak yang pergi haji? Nggak ada. Jadi bikin selamatan buat mereka-mereka yang pergi haji? Iya. Jarang tuh yang begitu. Ya, kita biasanya kan doa buat diri kita aja ya. Kalau ada teman-teman kita yang datang ngadu kesusahan ini, kesusahan itu, belum tentu kita mau bawa ke dalam sejadah kita. Makanya kedudukan para ustadz, para alim ulama, para kiai, kenapa mereka juga, mudah-mudahan saya termasuk yang begitu ya, walaupun sih rasanya masih jauh. Kenapa mereka itu makin mulia, makin mulia, makin mulia? Habis kerjaannya doain orang melulu pak. Bener loh. Insya Allah di tengah-tengah pemirsa semua di tanah air, mestilah ada ajengan yang melihat, ada kiai yang melihat, mendengar, ada para ustadz, ustadzah yang melihat. Insya Allah ngaminin saya punya omongan. Bahwa kita ini setelah menempuh diri sebagai seorang ustadz, kita bangun malam untuk jamaah kita. Kita berdoa untuk kita punya saudara kanan dan kiri. Benar-benar, sehingga tidak jarang orang nitipin doa kan. Saya begitu dulu. Saya titipin doanya, kiai, barangkali kalau doa saya mah jauh, doa kiai mah lempeng, deket, tolong doakan. Insya Allah, mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla bahwa kesusahan kita mudah-mudahan mengantarkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik Ustaz, sebelum kita lanjutkan kembali acara kita, mari kita saksikan dulu pesan-pesan berikut ini, tetap di nikmatnya sedekah.
Silakan, silakan. Silakan Ibu sebutin nama, alamat, nomor sepatu sekalian boleh juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Haja Nining dari Majelis Taklim Hayatus Sunnah Jalan Ciamplas, Bandung. Hayatus Sunnah. Iya, Cakep hidupkan banget. sunnah. Ya. Ya, alhamdulillah Ustadz, saya juga mengalami gitu bagaimana nikmatnya sedekah dan banyak hajat yang terkabul ya Ustadz. Ya. Kebetulan saya juga anak-anak saya juga anak-anak yatim karena alhamdulillah saya 19 tahun membesarkan anak-anak saya sendiri. Saya pemilik salon muslimah. Subhanallah, Allah selalu memberikan kemudahan. Alhamdulillah walaupun kami kadang-kadang hidup pas-pasan, tapi saya ingin selalu memberikan, menolong orang lain, memberi yang terbaik itu untuk orang lain. Subhanallah, Allah memberikan selalu jalan keluar setiap saya ada masalah, memberikan kemudahan. Sampai waktu saya berangkat haji pun diberikan kemudahan, subhanallah. Kemudian ada yang saya ingin tanyakan ya Ustadz, seandainya kita mendapat rezeki, yang dikeluarkan itu zakatnya dulu atau sedekahnya dulu gitu. Hanya itu aja pertanyaan dari Baik, saya. terima kasih Wassalamualaikum Ibu. warahmatullahi Ini luar wabarakatuh. biasa Ustaz, subhanallah. Hidupnya pas-pasan. Pas beli mobil ada, pas beli rumah ada. Baik Ustaz, silakan. Iya, udah bisa pergi haji lagi ya. Iya. Ya, baiknya zakat dulu karena kan yang wajib itu zakat. Nanti zakat udah beres baru sedekah. Tapi kalau emang ngeluarinnya gede, bolehlah kita memohon kepada Allah, di situ sudah include dengan zakatnya. Kira-kira begitu. Saya masih tergelitik dengan kawan kita yang pelacur tadi ya. Barangkali banyak di antara pemirsa yang ngomong, "Tat, marahin aja." Ini ada yang SMS nih. "Marahin aja, Tat. Bilang sama dia kudu tobat, kalau enggak tobat nih begini begitu." Beginilah. Ada yang namanya fikul ahkam, ada yang namanya fikul dakwah. Fikul ahkam tuh begini. "Ustadz, saya tuh baru bisa sholat maghrib. Bagaimana ya?" "Ya udah nggak apa-apa. Ntar minggu depan maghrib sama isya." "Baik Ustadz, insya Allah." Itu namanya fikul dakwah. Itu namanya fikul dakwah. Tapi kalau fikul ahkam memang kejam. "Ustadz, saya baru bisa cuma maghrib doang." "Agak bisa. Kalau maghrib doang, ntar bagaimana sholatnya yang lain? Ntar nggak terima." Nah, itu repot. Nanti kasihan orang. Makanya mati-mati ada fikut dakwah juga, ada keluasan, ada kelenturan. Percayalah, doa kita tadi barang-barang setanah air yang ngeliat, insya Allah barangkali bisa menggerakkan malaikat-malaikatnya Allah, mengangkat itu pelacur, duha ini langsung selesai dari pelacurannya. Insya Allah. Yang punya hak menerima pertobatan, membimbing pertobatan, itu hanya Allah SWT. Kita hanya bisa mendoakan. Tapi kita pun juga menghimbau kepada para pelacur di seluruh tanah air yang melihat. Tapi subhanallah kalau emang ada pelacur yang melihat kan, ya namanya dia sholat subuh kali ya, gitu kan. Namanya begitu. Atau baru pulang gitu ya. Ibu-ibu, bapak-bapak yang mati Allah, coba bayangkanlah kalau diri ibu dan bapak menjadi dia gitu. Menjadi waria, menjadi dia. Emang kata enak apa? Tanyalah orang-orang yang juga korupsi. Sebenarnya mah batin mereka tuh nggak nerima gitu. Demi Allah, demi Rasulullah, mudah-mudahan kita punya doa ini benar-benar bisa mengantar mereka semua keluar dari yang. Amin. Baik, kembali kepada tema kita bahwa sedekah dan hajat. Tadi saya mengawali dulu dengan filosofi bahwa nggak usah pakai sedekah pun. Kalau kita mengerti bahwa kita ini banyak lalainya, banyak salahnya. Kan yang Allah mau dari kita kan apa? Pesan Allah nyampe. Sebenarnya pesan Allah apa sih? Ketika seseorang dikasih penyakit, ketika seseorang dikasih kesulitan. Dari semua hal yang terjadi, pesannya tuh barangkali kalau diringkas nih cuma satu. Supaya menjadikan kita orang-orang yang ingat sama Allah. Itu dia. Nah, bahwa kemudian setelah itu kita bersedekah, ini akan mempercepat jalan. Percuma juga sih saudara pengen dilepas dari kesulitan oleh Allah SWT. Kemudian saudara bilang, "Pak, saya sedekah nih." Tapi sholatnya nggak dibenerin. Bukan percuma pada saat itu, percuma di episode yang akan datangnya gitu. Ustadz, jangan ngomong